Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda Fan dimanapun kalian berada. Bulan Januari masih belum berakhir, di mana timnas Indonesia semakin dekat untuk melaju, melanjutkan perjuangannya di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan pelatih baru kita yaitu Coach Patrick Kluivert bersama Dery Lanza dan juga Alex Pastoor yang telah banyak yang memberitakan bagaimana masa ini kepemimpinan Bapak Erick Thohir dan juga beberapa gebrakan dan programnya yang cukup baik sekali, sehingga media Belanda banyak mengatakan bahwa Indonesia bukan kaleng-kaleng lagi, kan begitu. Sehingga juga ada sebuah narasi dan juga statement dikatakan pula bahwa ASEAN mulai khawatir, negara-negara ASEAN, Asia juga pula mulai panik dan juga ketar-ketir dengan gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir, kan begitu ya. Oke, sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham, mari kita simak bersama. Tanggapan kalian silahkan ditulis di kolom komentar. Akhirnya saya buka dengan sudah terlanjur dipecat oleh PSSI, ternyata Sintayong bla 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 bla. Ini kan berita di mana-mana nih. Lo cari pembenaran atau bukan. Pasti kubu Sintayong. Bukan. Enggak, gua kubunya Pak Erick Thohir. Oh, kubu Pak Erick. Kemana Pak Erick Thohir? Beliau pasti punya pikiran yang tajam terhadap bangsa kita, oke? Anda di BUMN, oke? Di direksi di salah satu perusahaan BUMN, Pak Erick Menteri BUMN. Dan Pak Erick baru memecat orang yang bisa dibilang nomor 1 di persepak bolaan Indonesia, pelatih kita nih. Nah, ini kan keputusannya kan wow. Ya, makanya saya pengen tahu nih, kultur-kultur yang ada minimal kita kecipratan lah ilmunya lah. Ini kan maksudnya kan ini kan lagi rame nih. Ini bukan keputusan asal-asalan pasti kan. Itu pertimbangannya kan ya kita tahu lah muara akhirnya pasti kan gimana cara Indonesia berunjuk gigi nanti di Piala Dunia apa segala macam gitu kan. Nah, maksud saya ini kan tapi malah jadi kontra kayaknya itu. Kelihatannya, ya kan? Yang Sintayong mania apa sih namanya, mungkin nama fans klubnya lah ya. Enggak, gue Kamania. Woi, Kluivert. Woi, keren. Pas banget lagi ya. Pas banget lagi ya. Berarti Anda tuh ada di kubunya Patrick Kluivert ya. Tapi katanya belum ada prestasinya Patrick Kluivert. Enggak, saya coba kontradiktif aja. Maksudnya kan kalau digantiin sama orang yang mungkin exposure-nya tuh cemerlang gitu secara prestasi kan mungkin publik nggak reaktif. Nah, ini kan sama halnya dengan di perusahaan ada karir yang mentereng, dipecat sama Anda gitu. Terkait ini kan trik-trik atau tipsnya lah mencat orang. Kita balik ke kasus yang Pak Erick dengan Sintayong, let's say. Nah, mencat orang tapi orang ini likability-nya, famous-nya gitu kan, popularity-nya itu tinggi gitu. Nah, jadi khawatir bisa menggiring opini persuasif bahwa jadi akhirnya kontra gitu kan terkait banyak masanya, banyak fansnya ya, terutama kalau popularity tinggi kan pasti ke situ arahnya kan. Itu gimana ya? Apakah kita diplomatis atau pecat ya pecat, nggak ada urusan lu mau sepopuler apapun gitu misalnya? Betul. Jadi ada teknik ya. Saya nyebutnya tangan besi tapi dibungkus beludru. Tangan besi dibungkus beludru. Teknik apa nih? Ya, artinya kita ngambil keputusan tegas, firm, tapi juga tidak dengan cara kasar, ya, dengan cara elegan, santun. Ya, jadi sehingga orang tidak sakit hati, tapi tetap programnya jalan. Ini dalam case-nya Sintayong, saya tidak mau masuk apanya dalam, tapi konteksnya apa sih? Kemungkinan keputusan diambil pasti keputusan untuk kepentingan lebih besar. Ya, mungkin untuk national decision atau apapun ya. Pasti ada pertimbangan matang ya. Perkara orang suka nggak suka, memang sometimes leader itu berani tidak populer untuk kepentingan yang lebih besar. Yang bahaya justru kalau leader hanya mengejar popularitas. Jadi dia melakukan keputusan atas dasar yang populer. Itu malah bahaya, bukan values kan, bukan nilai-nilai. Jangan bilang bukan nilai-nilai. Itu yang penting. Jadi kita tahu waktu ngambil keputusan, saya kan sebagai haji kan pernah mencat 3 orang, banyak lah gitu ya, ratusan kali kalau dihitung-hitung. Anyway, yang penting adalah dasar keputusan itu apa. Kalau keputusan ada dasarkan untuk atas nilai-nilai kebenaran universal dan kepentingan yang lebih besar, mestinya berani keputusan. Saya mau highlight satu deh, karena kebetulan udah dengar kisah lanjutannya dari pemecatan CEO yang tadi itu, yang gokil menurut gue, bisa jadi pelajaran buat kita yang belum diceritakan, dan berharap Mas Marlan berkenan menceritakan konsekuensi pun Mas Marlan jalani gitu ya. Bahwa karena CEO ini kan pasti dipilih bukan karena orang jauh gitu, pasti orang dekat, ya kan. Pasti yang nggak happy dengan keputusan Mas Marlan juga termasuk mungkin orang yang bisa mecat Mas Marlan juga gitu, atau bisa ini itu boleh dikisahkan nggak Mas? Jadi yang lebih penting yang gue ingin ilustrasikan di sini bukan tindakan memecatnya. Kalau itu benar, lo mesti melakukan itu apapun konsekuensinya karena lo melakukan yang benar. Nah, kita mau dengar konsekuensinya nih.
Ya tadi ya, doing the right things gitu. Orang leader kan diukur efektivitas dan melakukan hal benar nggak gitu ya. Memang tantangannya apa? Pada saat kita melakukan tindakan tidak populer tadi, misalnya memecat orang gitu ya, bisa jadi benar ada yang nggak suka si A, si B, si C, apalagi dia mungkin memegang kepentingan yang besar gitu ya. Ya kalau saya selalu ingat waktu ngambil keputusan pasti pakai hati dulu, lepaskan ego, lepaskan kesukaan, lepaskan kemarahan. Jadi benar-benar ngambil keputusan di saat kalau ibaratnya di samudra lah. Ini kan bukan ombak-ombak lagi, tapi in samudra, dalam kondisi tenang, damai, ngambil keputusan. Itu pasti akan firm. Ya kan? Waktu ngambil keputusan berdasarkan nilai-nilai yang benar-benar nilai universal tadi, apapun konsekuensinya, saya believe akan dapat lebih baik dari yang maha menciptakan semesta ini. Gusti Allah atau Tuhan segala macam. Kalau kita dasarnya bukan kebencian, bukan kemarahan, bukan ego, tapi dasarnya untuk kepentingan yang besar. Jadi waktu kasus saya tadi, nggak apa-apa, mungkin ada nggak suka, tapi konsekuensinya dia terima nggak dipecat? Pasti enggak lah gitu. Terus gimana reaksinya, responnya, pengen tahu? Seru lah. Saya tahu tukang kulit ini, tapi saya tidak terpancing menyebut nama atau tempat. Tapi ini lesson learn-nya aja lah gitu ya. Tapi Mas Marlan kalau nggak salah boleh diceritain nggak konsekuensi abis itu bahwa? Oke, konsekuensinya saya diancam pengacaranya dan saya ancam balik lebih keras gitu ya. I push harder. Dan akhirnya benar gitu, karena owner juga mensupport saya gitu ya. Jadi bahkan dia bilang, Pak, kalau pengacara saya kasih pengacara paling hebat seluruh Indonesia. Tapi saya bilang, Pak, hold on, saya tidak butuh itu. Saya bisa selesaikan dengan cara-cara elegan dan nggak perlu ribut-ribut. Gini, banyak orang berpikir bahwa yang harus gue protek kepentingan gue. Maaf ya, kalau buat Mas Marlan lebih saat itu ya, kalau boleh diagnosa ya, lebih aman. Ya udahlah, kita maafin kan CEO. Terus argumennya apa? Semua orang pasti pernah khilaf, benar nggak? Ya kan, kenapa? Bro, kalau lo ribut sama anak buah lo pecat, selesai ya. Paling lo di jalan ketemu sesekali. Ini counterpart lo. Ini rekan kerja, setara, bos. Dan jauh insentifnya untuk Mas Marlan nggak ngapa-ngapain, betul ya? Tapi karena doing the right thing, konsekuensi apapun harus dijalani. Nah itu menurut gue yang priceless, pembelajaran buat kita semua. Bukan bicara technicalities, memecat, tapi konsekuensinya. Kembali ke Pak Erick ya. Dia nggak populer loh, ngambil keputusan ini. Bener nggak sih? Tapi artinya, dia bahkan melawan ketidakpopuleran itu untuk sesuatu yang dia anggap benar. Waktu yang akan membuktikan apakah ini keputusan benar atau enggak. Gitu ya. Berat itu. Betul kan? Tapi sebagai leader berani mengambil keputusan yang nggak populer untuk yang benar dan kepentingan lebih besar. Itu yang jadi menurut gue, kalau boleh lo garis merah ya, pakai font yang gede-gede, itu dipegang. Dan tentunya buat lo yang masih remah-remah momogi, ya jangan lah, jangan membuka alasan untuk lo dipecat, jalanin yang bener aja. Itu valid sih, karena bahkan waktu ngambil keputusan kan kita sendirian ya mostly. Nah, saya waktu itu bahkan udah pamit ke my wife, Mom, you know me, I will make difficult decision, konsekuensinya bisa siapa tahu juga. I said to my wife, and my wife, okay Dad, I know you, just go ahead. Dan saya merasa lega, cukup satu pendamping istri udah cukup. Waduh, enak. Kalau dapat support system yang baik, lah kalau kagak, ntar kita kerjanya apa? Besoknya makan apa? Gimana tuh? Itu proses panjang. Terus sedang untuk sampai ke situ, karena apa? Dalam prosesnya banyak peristiwa itu kan banyak. Saya udah pindah 9 perusahaan ya, dan waktu itu bahkan saya waktu di Inco, Vale Inco itu, saya mau dikirim ke Kanada. Hanya 2 orang per tahun, 1 orang per tahun. Bos saya ingat Larry Arsenal bilang, Marlan, kamu tahu nggak kenapa kamu mau pindah? Cerita dikit ya, the reason and decision and difficult gitu. Kamu kan top talent, mau dikirim ke Kanada. Orang kalau dikirim ke Kanada akan jadi global leaders. Ya bisa ke Sudbury, bisa ke Toronto, bisa ke mana gitu. Terus kamu pindah, kamu ini lebih kecil. Why? Saya bilang, saya udah janji to my daughters and my son gitu. My daughter waktu dua anak saya gitu ya, bahwa saya akan mengutamakan pendidikan. Anak saya mau pindah TK di Jawa, karena tempatnya kan biar lebih kompetitif itu ya. Dan saya belain itu, I will follow my daughters, karena mau sekolah. Terus Larry bilang, kamu kan mau dipromosi, mau dikirim Kanada. Pertanyaan terakhir dia bilang, have you asked your heart? And I said, I do. So waktu saya ngambil keputusan sudah berdasarkan hati nurani, intuisi, dia respect. Saya kaget juga, orang Kanada, orang bule yang kita pikir ngandalin otak gitu ya. No. Dia menurut saya itu buat saya meyakinkan, karena saya juga ngambil keputusan berdasarkan intuisi dan hati nurani saya, the why-nya gitu ya. Kalau nuruti ego kan, wah Kanada keren dong, banyak orang nyari gitu ya, orang antri gitu. Tapi saya ngambil keputusan itu untuk kepentingan yang saya pikir, dan saya tidak pernah menyesali keputusan itu.
Dan Clarissa ada di sini walaupun kita nggak muncul kan. Tetap Clarissa akan menjadi Clarity. di ruangan dari ini Clarity ya namanya Clarissa. Iya, itu dia. Tapi yang Mas Marlon bilang jadi teringat buku Simon Sinek, boleh Start with the Why. Ini aplikasi nyata bagaimana kita menavigasi kehidupan. Mas Marlon udah punya clarity, conscience bahwa saat gue bekerja itu untuk keluarga, jadi keluarga yang dikedepankan. Kepentingan keluarga dalam hal ini anak dikedepankan, walaupun konsekuensinya adalah saya nggak mendapatkan apa yang dipersepsikan oleh dunia, hal keren. Pindah kerja ke Kanada, naik pangkat, it's all start with the why. If your why is clear, then everything is clear gitu. I agree that. Iya kan? Yes. Dan mungkin nambahin dikit ya. Waktu saya pindah dari Canadian company itu, saya turun gaji, nggak dapat fasilitas rumah. Tiba-tiba jadi kere lagi. Tiba-tiba di Jakarta saya nyewa rumah, kasur nggak punya, saya pinjam adik saya kasur mulai dari nol. Di Inco tuh semua gratis rumah. Gue pernah ke sana, Sorowako. Lu pernah ke Sorowako nggak? Belum. Aduh, enak banget. Dekat Colorado. Oh ya? Dekat Colorado. Ada apa di sana? Di mana? Boleh ajak saya ke sana? Punya Vale Indonesia sekarang ya? Ya Vale. Iya kan? Itu asik banget tempatnya. It's ada danau, ya. Terus gimana ceritanya hidup begitu gitu loh? Kasur nggak punya gitu. Gimana ngebangun lagi? Maksudnya kan, maaf ya. Ini mungkin kalau gue ngomong ini bapak-bapak tidak akan suka ya. Bela-belain nurut apa mau anak, tapi ternyata malah nyusahin anak. Nah, sebenarnya bukan mau anak ya. Saya lebih tepat saya sendiri. Ya, tapi jadi keluarga jadi pada ngerasa susah gitu? Enggak, mereka happy aja tuh. Masih anak-anak gak ngerasain susah kan? Oh, keputusan tepat tuh. Iya dong. Kalau udah gede mungkin ngeluh kali ya. Good to see my friends. Long time. Yeah. Welcome. Beautiful place. These are top players of the last century, picked by Johan Cruyff. And then, of course, we have challenge in our sides. This is why one of discussion I have with President Gianni, also President Sheikh Salman, and also some of our members actually, also our EXCO. This is why actually the reason we are here, we want to understand how maybe in the futures that we want to copy what you've done in terms of grassroots and also league. Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih. Bersama Bapak Erick Thohir, Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga. Kita Garuda.